Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Tok tok tok. Saras, entah harus bersikap bagaimana agar Om Deddy tak mencurigaiku tentang hilangnya kunci kamar itu. Segera ku benahi wajahku, lantas membukakan pintu untuk menghadapi lelaki parubaya itu. Om, ada apa? Tanyaku, berusaha santai sebisa mungkin. Apa tadi kamu sempat membereskan ruang tamu setelah Om pergi? Ku gelengkan kepala dengan kerutan halus di dahi. Belum. Setelah Om pergi, aku hanya diam bersantai saja di kamar ini. Daliku, berharap Om Deddy mau percaya dan segera pergi dari sini. Kamu yakin? Tanyanya memastikan. Takut sekali melihat sorot matanya yang penuh dengan ancaman. Aku yakin manusia ini bukanlah manusia baik-baik. Jadi aku harus lebih waspada sekarang. Yakin? Memangnya ada apa Om bertanya seperti itu? Tanyaku lagi. Kunci kamar bawah hilang. Om yakin kunci itu jatuh di rumah ini? Tuturnya. Aku akan segera ngabari Om jika menemukannya. Om Deddy awalnya terdiam cukup lama, membuatku semakin gelisah akan gelagatnya. Lama setelahnya, ia mengembuskan nafas panjang seraya memijat kening. Kabari saja jika kuncinya ketemu. Saya harap kamu tak akan berbohong soal ini, ucap Om Deddy yang tiba-tiba saja berbicara dingin padaku. Ia nampak berlalu cepat, lantas ku dengar suara mobilnya pergi menjauh dari rumah ini. Cepat-cepat aku keluar kembali dari kamar, hendak masuk lagi ke dalam kamar mendiang mertuaku. Tak pikir panjang lagi, setelah masuk ke dalam ruangan pengap ini, aku segera menggeser ranjang tua itu walaupun terasa begitu berat. Beruntung pintu bawah tanah ini tak dikunci, jadi aku bisa segera menemukan jawaban atas rasa penasaranku selama ini. Saat pintu yang berada di lantai kayu itu terbuka, bau busuk yang menyeruak tiba-tiba saja menusuk hidungku. Tak bisa kulihat apapun di bawah sana. Hanya ada kegelapan dengan banyaknya debu yang berterbangan. Bodoh sekali, ada ide buruk yang terlintas di kepalaku. Bukannya aku menuruni anak tangga tua ini, aku malah membukukan tubuhku untuk mengintip isi dari ruangan bawah tanah ini. Hal mengerikan tiba-tiba saja terjadi. Ku dengar suara teriakan seseorang yang terasa melengking di telingaku. Aku sangat tak yakin bahwa teriakan itu adalah teriakan dari manusia. Namun, mengingat malam tadi aku menyaksikan Om Deddy menyeret seorang wanita ke dalam kamar ini, segera ku tepis pikiran burukku. Kembali ku tegakkan tubuh ini, lantas ku edarkan pandangan sejenak seraya menelan ludah dengan susah payah. Ku ambil sejenak senter untuk ku bawa ke dalam ruangan bawah tanah ini. Dan setelah meyakinkan diri bahwa aku akan baik-baik saja, dengan hati yang masih setengah ragu, kulangkahkan kaki ini untuk menuruni anak tangga menuju ke antah berantah di bawah rumah mengerikan ini. Tak kusangka jika tangga ini sangatlah tinggi. Pantas saja cahaya senter yang kupegang tak dapat menembus bagian dasar dari ruangan gelap ini. Tak ada yang bisa kulihat setelah berjalan cukup lama. Hanya melihat debu yang berterbangan serta sarang laba-laba yang banyak bertebaran di mana-mana. Setelah memakan waktu 10 menit, akhirnya kakiku sampai juga di dasar tempat ini. Tadakan pandangan ke pintu ruangan ini yang berada jauh di atasku. Aku sangat berharap besar bisa menemukan jawaban atas teka-teki di rumah ini. Kembali aku berjalan perlahan, mencari sosok wanita yang sempat ku dengar suara teriakannya tadi. Bau busuk semakin terasa menusuk ke dalam hidungku. Rasanya sudah tak kuat lagi aku berlama-lama tinggal di sini. Saat aku masih mencari sesuatu di tempat ini, tiba-tiba saja
kepalaku terbentur sesuatu. Kulihat ada sebuah rantai yang tergantung dari atas sana. Namun saat ku sorotkan senter ke ujung rantai, betapa terkejutnya aku saat menemukan dua tengkorak utuh yang tergantung dengan rantai yang melilit seluruh tulang-tulang itu. Tubuhku mulai gemetar saat ku dengar suara gemericik rantai dengan suara gertakan tulang terasa memenuhi setiap sudut ruangan ini. Senter masih kuarahkan ke arah tengkorak itu, dan yang lebih membuat tubuhku membeku adalah dua tengkorak itu lantas menunduk menatapku. "Tolong kuburkan kami dengan layak, Saras," lirih salah satu dari tengkorak itu. Aku menelan saliva dengan susah payah. Lantas setelahnya, kulihat sesuatu terbang datang mendekat ke arah di mana dua tengkorak itu tergantung. Sosok kuntilanak yang pernah mendatangiku. Wajahnya begitu buruk. Sosok itu lantas berteriak ke arah para tengkorak itu. Setelahnya, ia menatapku dengan seringai tajamnya. Tak pikir panjang lagi, aku segera berlari dari tempat ini. Sesekali kulirik ke arah belakang dan mendapati bahwa kuntilanak itu mengejarku dengan cepatnya. Entah mengapa rasanya jalan ini tak ada ujungnya. Kulihat sama sekali ujung tangga yang membawa aku ke sini. Padahal aku berjalan di tempat ini rasanya belum terlalu jauh. "Kemarilah, Saras. Kau akan mengikuti jejak mertuamu untuk menjadi makananku," teriak sosok kuntilanak itu. Kedua mataku sampai mengeluarkan air mata saking takutnya. Entah berapa lama aku berlari, namun beruntungnya setelah hampir saja hatiku menyerah, kutemukan ujung tangga tadi yang terlihat masih cukup jauh dari tempatku berdiri. "Cepat, Saras, cepat," batinku menyemangati diri sendiri. Ku dengar suara kikikan makhluk itu mengerikan. Sepertinya dia sangat bahagia melihatku tersiksa seperti ini. Entah harus berbuat apa untuk mengalahkan makhluk itu. Setelah sampai di ujung tangga, segera aku naik dengan keadaan kaki yang sudah sangat pegal sekali. Kulihat ke arah belakangku. Ternyata makhluk itu belum juga menyerah dalam mengejarku. Namun saat aku hampir saja sampai, kulihat lagi sosok itu di belakangku hingga membuatku penasaran kemana dia pergi. Sialnya, saat aku kembali hendak menaiki anak tangga ini, kutemukan sosok itu sudah berada tepat di hadapanku. Ia tersenyum menyeringai dengan posisi merangkak turun mendekat ke arahku. Perlahan aku turun kembali. Tubuhku malah semakin gemetar saat berhadapan dengan makhluk ini. Air mata sudah banyak membanjiri wajahku saking takutnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyaku refleks ketika rasa takut ini sudah tak dapat dibendung lagi. "Tak pernah memberikanku seorang janin pun, jadi balasannya kau harus ikut denganku," ucapnya. Seraya menyeringai, menampakkan deretan giginya yang runcing serta penuh darah. "Kalaupun ada, aku tak akan sudi memberikan keturunanku pada makhluk mengerikan sepertimu," seruku. Ini membuat makhluk itu tiba-tiba saja menjadi marah. "Suamimu sudah menjanjikan hal itu. Kalian tak bisa mengingkarinya begitu saja setelah apa yang kuberikan pada kalian." Kini keningku berkerut, penasaran dengan apa yang tengah makhluk ini bicarakan. "Apa yang kau bicarakan? Perjanjian apa? Aku tak pernah menjanjikan apapun ataupun menyembah makhluk jelek sepertimu," ardiku. Makhluk itu semakin marah dan kembali berteriak. Lantas saking marahnya, ia mulai merangkak cepat ke arahku sampai aku tak memperhatikan pijakan di bawah sana. Ya, tubuhku tergelinding di anak tangga hingga terjatuh kembali ke dasar ruangan ini. Samar-samar kulihat makhluk itu masih merangkak mendekat ke arahku. Namun di detik selanjutnya, kulihat dua tengkorak tadi mendorong makhluk itu hingga menghilang dari pandanganku. Setelah merasa ada kesempatan luang, cepat-cepat aku bangun dan berlari sekuat tenaga menaiki anak tangga. Tak
Tak terasa akhirnya aku sampai di ujung tangga. Saat aku hendak menutup pintu ruangan bawah tanah ini, kulihat sosok kuntilanak tadi kembali merangkak hendak menggapaiku. Segera ku tutup pintunya, berharap sosok itu tak bisa menembus untuk menangkapku. Terdengar suara pintu ini didobrak beberapa kali dari dalam sana. Aku tak menyangka bahwa sosok itu tak bisa menembus pintu ini. Ada sudah jelas jika dia adalah makhluk halus. Lagipun pintu ini tak dikunci sama sekali. Walaupun begitu, aku merasa beruntung karena dia tak dapat keluar untuk mengejarku kembali. Malam kembali datang dengan kesunyiannya seperti biasa. Aku masih betah berdiam diri di kamar sambil terus memikirkan bagaimana caranya aku mengulik isi dari gudang bawah tanah itu tanpa bertemu dengan sosok mengerikan tadi. Sungguh tak bisa kubayangkan harus sekuat apa aku jika terus berhadapan dengan sosok itu. Masih tak habis pikir soal kuntilanak tadi. Mengapa dia tak bisa menembus pintu kayu itu? Padahal dia sering datang dan pergi sesuka hati jika tengah menggangguku di rumah ini. Pusing sekali rasanya kepala ini. Kini pikiranku menyimpulkan bahwa jasad orang tua Mas Rahman tak pernah dimakamkan. Dua tengkorak tadi sudah menjadi bukti kuat bahwa mereka pasti tulang belulang dari jasad mertuaku. Tapi hatiku kini mulai bertanya-tanya, apakah penyembahan setan ini dimulai dari keluarga Mas Rahman? Apakah kedua orang tua Mas Rahman terlibat juga? Saat aku masih termenung di ujung ranjang sembari menatap ke arah cermin, sayup-sayupku dengar suara deru mobil di halaman rumah. Cepat-cepat ku intip dari arah jendela. Lega sekali saat kulihat mobil Mas Rahman terparkir di bawah sana. Aku masih sangat khawatir jika Om Deddy mencurigaiku tentang hilangnya kunci kamar itu. Pintu kamar lantas dibuka Mas Rahman dengan keadaan wajahnya yang masam. Dia pasti masih sangat kecewa padaku karena sikapku tadi pagi pada Om Deddy. Tak peduli dengan sikapnya, lantas kutawari Mas Rahman untuk dibuatkan sesuatu malam ini. Mau minum teh atau kopi, Mas? Tanyaku. Tidak perlu, balasnya singkat, seraya menanggalkan pakaiannya. Tak biasanya Mas Rahman menanggalkan pakaian hingga hanya menyisakan satu celana dalamnya saja. Lantas tak berapa lama, Mas Rahman langsung berjalan mendekat lalu menciumi bibirku. Awalnya aku terkejut mengapa dia bersikap demikian. Namun akhirnya aku hanya bisa pasrah untuk melayaninya malam ini. Cukup lama Mas Rahman mengajakku bermain hingga aku kewalahan mengimbangi nafsunya. Hingga saat kulihat waktu sudah lewat tengah malam dan dia masih terlihat bertenaga, kuputuskan untuk menolaknya halus kali ini. Maaf Mas, apa kamu tidak lelah? Tanyaku dengan nafas yang tersengal-engal. Tidak, jawabnya singkat, seraya kembali menyerang tubuhku yang sudah telanjang bulat. Ku dorong halus tubuhnya lagi, walaupun aku tahu resikonya Mas Rahman tak akan suka hal ini. Kenapa? Tanyanya. Kita sudah bermain cukup lama malam ini, jadi kita lanjutkan besok saja ya, pintaku dengan sangat. Dengan wajah kecewanya, Mas Rahman lantas bangkit dari ranjang. Kulihat dia memunguti pakaiannya yang berserakan di mana-mana. Lantas Mas Rahman membuang kemejanya begitu saja ke atas tumpukan cucian kotor. Mau kemana, Mas? Menyaku saat kulihat Mas Rahman berjalan keluar kamar. Cepat, buatkan aku kopi, ditanya. Lalu pintu itu dibantingnya dengan keras. Aku sampai tertegun melihat perubahan sikapnya yang begitu cepat. Padahal 2 jam yang lalu, Mas Rahman bersikap manja padaku sampai meminta berkali-kali. Padahal dia sudah keluar lebih dari 3 kali. Setelah memakai kembali pakaianku dan pergi ke dapur untuk membuatkan kopi, segera ku hampiri Mas Rahman yang terlihat tengah duduk santai di ruang tamu, seraya menyulut sebatang rokok. Benar-benar kini aku tak mengenali lelaki yang kunikahi selama 2 tahun terakhir ini.
Padahal sudah jelas dia tak suka merokok sebelumnya. Tak mengapa sikapnya menjadi berubah setelah pindah ke rumah sialan ini. Kuhidangkan kopi hitam kesukaannya, lantas ikut mendaratkan bokong tepat di samping Mas Rahman. Ku genggam tangannya dengan erat, walaupun tak kulihat matanya berpaling sedikit pun dari layar ponsel itu. "Kamu sedang ada masalah?" tanyaku mencoba bersikap lembut. "Kapan kita akan memiliki seorang anak?" tanya Mas Rahman balik. Setelah cukup lama ia terdiam menatap layar ponselnya. Tak pernah sebelumnya ia mempertanyakan hal tersebut. Walaupun kini aku tahu alasannya mengapa Mas Rahman ingin cepat-cepat menghamiliku. Kapanpun Tuhan memberikannya, aku akan siap. Jadi kita tunggu saja Tuhan mengabulkan permintaan kita selama ini. Kulihat Mas Rahman tersenyum tipis saat mendengar ucapan manisku. Walaupun sebenarnya ini aku diam-diam mengkonsumsi pil pencegah kehamilan kembali. Tak sudi rasanya jika saat hamil nanti aku harus ikhlas memberikan janinku pada makhluk mengerikan itu. Yang jadi pertanyaanku saat ini adalah, apakah Mas Rahman sebenarnya tahu tante tantri itu ada di mana? Karena setelah banyaknya rahasia yang terbuka hari ini, aku jadi semakin yakin bahwa Om Deddy memang dalang di balik menghilangnya tante tantri. Saat aku dan Mas Rahman hendak tidur kembali, kulihat Mas Rahman membawakan segelas air minum seperti biasanya. "Minumlah dulu, biar kamu tak dehidrasi saat tidur nanti," pinta Mas Rahman, seraya menyodorkan air putih itu padaku. Dengan malas ku terima air aneh itu, walaupun sebenarnya aku masih mencari tahu air apa sebenarnya ini. Ku teguk sedikit air ini, dan anehnya, hidungku mencium bau sesuatu yang sangat anyir. Ku tahan agar tak muntah di depan Mas Rahman. Lantas setelahnya, aku berpamitan pada suamiku untuk turun ke bawah dengan alasan hendak membuang air kecil. Setelah sampai di depan wastafel tua itu, segera ku muntahkan kembali air aneh yang barusan ku teguk. Beruntung aku bisa menahannya saat berbicara pada Mas Rahman tadi. Dan yang mengejutkanku adalah air itu penuh dengan potongan kulit utuh. Kusamakan benda menjijikan yang barusan kumuntahkan itu dengan kulit tanganku. Dan keduanya memiliki kemiripan yang begitu sama. Jadi air apa yang sebenarnya Mas Rahman berikan padaku setiap malam? Pada sebelum aku meminumnya tadi, air itu terlihat begitu jernih. Aneh sekali saat airnya sudah memenuhi seisi mulutku. Kurasakan bau busuk yang terasa menusuk hidung serta tenggorokanku. Kuputuskan untuk berlari ke tempat ini adalah pilihan yang tepat. Jadi aku bisa tahu apa yang selalu membuat perutku menjadi tak nyaman setiap kali meminum air itu. "Saras, tolong Tante Saras." Sayup-sayup ku dengar suara seorang wanita yang terasa menggema di seluruh penjuru dapur. "Tante," gumamku. "Jangan terlambat untuk menemukan Tante Saras." Terusnya lagi. Suara teriakan itu tak berlangsung lama, lantas digantikan dengan suara rintihan tangisan seseorang yang begitu menyayat hati. Kulangkahkan kaki perlahan menuju keluar dapur. Suara itu masih terdengar jelas di telingaku. Jantungku kini terasa berhenti berdetak saat kutemukan bayangan sosok seorang wanita parubaya tengah duduk di kursi, seraya menundukkan pandangannya. Kakiku rasanya tak dapat digerakkan sama sekali. Tatapan mataku masih tetap memandang ke arah sosok yang tengah menangis terseduh-seduh itu. Selepasnya, sosok itu menadahkan pandangan menatap ke arahku. Betapa terkejutnya aku saat menemukan sosok wanita parubaya yang sangat tak asing di ingatanku. "Bu Darmi," gumamku tak percaya. Tidak mungkin aurat itu berbohong jika dia tak memiliki kepentingan denganku di rumah ini. Kuperhatikan wajahnya dengan telik. Banyak sekali bekas sayatan-sayatan halus di seluruh bagian tubuhnya.
Dan yang lebih membuatku bergidik ngeri adalah sebelah matanya tak ada di tempat yang seharusnya. "Apa kamu?" "Ya, aku Darmi Saras," balas sosok itu sebelum aku melanjutkan ucapanku. Dengan gemetar, tanganku menutup mulut yang hampir menganga lebar tak percaya. Jadi Bu Darmi sudah meninggal. Kapan beliau meninggal? Sejak terakhir aku mengunjunginya untuk mencari keberadaan Tante Tantri. Ingin sekali kutanyakan penyebab kematiannya. Namun sialnya, Mas Raman malah menyusulku ke sini. "Sayang, kenapa lama sekali?" tanyanya dengan kedua kening yang nampak berkerut saat melihat banyak peluh yang mengucur di keningku. Saat kutolehkan kembali pandangan pada Bu Darmi, sosok wanita parubaya itu sudah tak ada lagi di tempatnya. "Aku sedang mencari Miko, Mas." Refleks aku berkata bahwa aku tengah mencari Miko yang menghilang setelah kejadian mengerikan yang menimpaku beberapa malam yang lalu. Mas Raman tentu tak tahu menau bahwa aku memelihara kucing yang tak sengaja kutemukan di rumah ini. Hingga kulihat keningnya semakin berkerut. Lantas kembali ia bertanya tentang siapa itu Miko. "Miko siapa?" tanyanya. "Kucing putih yang aku temukan saat dia memecahkan satu piring di dapur. Jadi aku memutuskan untuk merawat Miko agar aku punya teman saat kamu tak ada di rumah," jelasku gugup. "Lalu di mana dia sekarang?" tanya Mas Raman kembali. "Entahlah, seharian ini aku tak bertemu kucing itu dimanapun. Mungkin dia sudah kembali pada majikan aslinya," daliku. Lantas setelahnya, segera ku ajak kembali Mas Raman untuk kembali ke kamar kami. Sinar matahari pagi masuk menerobos lewat sela-sela jendela yang sedikit terbuka. Ku buka perlahan kedua mataku yang masih terasa lengket. Saat ku edarkan pandangan, aku lihat lagi Mas Raman yang semalam tertidur di sampingku. Namun setelah aku beranjak dari ranjang, sayup-sayup kedengar suara berisik di lantai bawah. Ku dengar suara Mas Raman tengah berbicara dengan seseorang yang kuyakini adalah Om Deddy. Dan saat aku mengintipnya, ternyata dugaanku tak meleset. Itu memang Om Deddy. Dan yang lebih mengejutkanku adalah Om Deddy datang ke rumah ini bersama dengan Tante Tantri. Aku benar-benar tak bermimpi setelah ku tampar beberapa kali wajahku dan rasanya sangatlah perih. Bergegas aku turun lalu menghampiri mereka yang tengah saling bercanda di kursi ruang tamu. "Tante Tantri," sautku. Air mataku yang sudah berlinang sejak tadi lantas seluruh setelah tubuh ini berhambur memeluk Tante Tantri. Tapi nampaknya dia sedang tak baik-baik saja. Tante Tantri hanya bisa diam sejak tadi. Hanya air mata yang kulihat banyak luruh membasahi wajahnya setelah bertemu denganku. "Apa Tante baik-baik saja? Kemana sebenarnya Tante selama ini?" tanyaku, yang kini duduk di samping Tante Tantri. Mulutnya sama sekali tak merespon ucapanku barusan. Bahkan hanya sekedar untuk menggerakkan tubuhnya saja, ia sangat sulit. "Apa yang terjadi pada Tante Tantri?" tanyaku seraya menolehkan pandangan pada Om Deddy. "Om menemukan tantemu sudah terbaring di rumah sakit. Ternyata selama ini dia mengalami kecelakaan dan dirawat seorang di rumah sakit yang jauh dari kota ini. Sejak itulah aku tahu bahwa tantemu mengalami kecelakaan yang sangat serius sehingga melumpuhkan seluruh tubuhnya." Om Deddy berkata bahwa tak ada yang bisa dilakukan lebih untuk Tante Tantri agar normal seperti dulu lagi. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk hidup wanita parubaya ini. Karena hanya Tante Tantrilah yang mau mendengarkan keluh kesahku. Saat aku masih asik mengajak ngobrol Tante Tantri, walaupun tak satu ucapanku yang disaut olehnya, kulihat Om Deddy berjalan ke arah pintu kamar mendiang mertuaku. Mataku melotot saat melihat Om Deddy membuka kunci kamar itu. Aku tak percaya sekali bahwa kunci kamar itu kini dipegang olehnya. Walaupun aku sangat ingat sekali jika kunci kamar itu
sudah kusembunyikan di tempat yang aman di kamarku. Kulihat Om Deddy menolehkan pandangan sinisnya ke arahku saat ia hendak masuk ke dalam kamar itu. Bibirnya nampak tersenyum miring. Lantas ia berlalu masuk ke dalam kamar itu seraya menutup kembali pintunya dengan tirai putih itu. Setelah kepergian Om Deddy dan tante-tantri siang itu, aku masih belum bisa bergerak dengan bebas di rumah ini. Mas Rahman nampaknya hari ini tak akan kemana-mana, sehingga menyulitkanku untuk mencari bukti bahwa dia beserta keluarganya adalah pemuja setan. Saat senja datang, Mas Rahman terlihat baru saja berkemas. Sepertinya ia akan pergi malam ini. Tapi kenapa Mas Rahman harus pergi saat malam tiba? Tentu hal ini akan lebih sulit bagiku, karena penghuni rumah ini tak akan bisa membuat hidupku tenang, walau sedetik pun. Mau kemana, Mas? Nanyaku saat kulihat Mas Rahman sudah menuruni tangga dengan pakaian rapinya. Ada pekerjaan yang harus aku urus malam ini juga. Mungkin besok aku baru akan kembali ke rumah, jelasnya. Kamu pergi sendiri? Tanyaku penasaran. Tentu tidak. Aku pergi bersama Om Deddy. Rekan bisnis kita kali ini kebetulan teman dekatnya beliau. Doakan semuanya lancar ya, Mas Rahman berkata seraya mengelus lembut rambutku. Sepeninggalan Mas Rahman, saat sayup-sayup kedengar lantunan azan maghrib, segera kukunci semua pintu dan jendela rumah ini. Angin tiba-tiba saja berembus kencang, menerbangkan dedaunan dengan beberapa dahan pohon jati yang patah. Kurasakan hawa malam ini terasa berbeda. Mungkinkah mereka tahu aku akan menelisik setiap sudut di rumah ini? Kutenangkan diri dulu di dalam kamar. Aku terus berjalan mondar-mandir untuk memikirkan cara agar tak membangunkan kuntilanak itu saat aku masuk ke ruangan bawah tanah. Tapi sungguh, tak mungkin dia tak mengetahui keberadaanku. Makhluk itu sangat mengincarku untuk ikut dengannya, hanya karena aku belum memberikannya tumbal seorang anak. Kubuka ponselku sebentar, berharap ada ide yang bisa kupakai di internet untuk menghadapi makhluk mengerikan itu. Keningku berkerut, manakala kulihat ada banyak sekali berita bertebaran tentang banyaknya wanita hamil yang hilang dan ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan di kota. Pelaku pembunuhan itu tentu pembunuh kelas kakap, karena setelah kubaca dengan keseluruhan dari berita ini, tak ada satupun bukti yang bisa polisi temukan untuk menangkap si pelaku. Jantungku berdegup dengan kencang saat ku ingat ucapan kuntilanak penunggu rumah ini. Sosok itu sangat senang dengan jamuan yang berbau darah. Seringnya dia akan meminta tumbal sebuah janin setelah mengabulkan semua keinginan tuannya. Apa semua yang tertera di berita ini ada hubungannya dengan Mas Rahman dan juga Om Deddy? Tapi mengapa mereka menghabisi nyawa mertuaku jika hanya membutuhkan tumbal janin saja? Pikiranku semakin kalut manakala ku ingat kembali dua tengkorak yang kutemukan tergantung di ruang bawah tanah tadi. Ku yakini keduanya adalah tengkorak mendiang mertuaku setelah apa yang mereka sampaikan tempoh hari padaku. Cepat-cepat ku cari kunci pintu kamar itu. Beruntungnya benda tersebut masih tersimpan rapi di bawah sarung bantalku. Jadi selama ini Om Deddy memiliki lebih dari satu kunci. Tapi mengapa kemarin dia sangat panik saat kunci kamar itu hilang? Dan lagi, kenapa juga Om Deddy tak memberikan satu kunci pada Mas Rahman selaku pemilik rumah ini? Bergegas aku turun dari kamarku. Sebelum larut malam, aku ingin semua masalahku segera mereda malam ini juga. Hawanya sangat tak nyaman saat setelah ku buka pintu kamar ini. Ku coba nyalakan saklar lampu yang ada di dalam kamar. Namun sialnya, lampunya sudah tak hidup entah sudah berapa lama. Beruntung kali ini aku sudah melakukan persiapan dengan membawa senter dan juga ponsel. Sengaja sekali aku membawa ponsel untuk merekam semua bukti yang kutemukan di ruang bawah tanah ini. Ku tarik nafas panjangku sebelum mengeluarkan tenaga yang banyak untuk menarik pintu yang begitu berat itu. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya.
Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.